Saya tidak seharusnya pulang secepat itu. Saya bertukar shift dengan salah satu rekan di gudang, Jono kalau tidak salah, karena dia harus menjemput anaknya. Jadi saya pulang sekitar jam setengah 2, bukannya jam 6 sore seperti biasanya, dan memutuskan untuk memberi kejutan kepada orang tua saya dengan membelikan bahan makanan dalam perjalanan pulang. Hanya barang-barang dasar, susu, telur, dan beberapa bungkus mie instan untuk makan malam. Saya tidak mengharapkan pesta atau bahkan ucapan terima kasih. Bukan begitu cara kerja di rumah kami. Tapi saya pikir mungkin mereka akan menghargainya. Mungkin itu akan menjadi salah satu hal kecil yang membuat saya mendapatkan sapaan. "Hei, terima kasih Tio." Itu nama saya, Tio. Umur saya 27 tahun, masih tinggal di rumah saat hal ini terjadi. Dan percayalah, saya tahu bagaimana kedengarannya. Saya tidak bangga akan hal itu, tapi itu praktis. Saya sedang melunasi utang biaya kuliah, menabung untuk membeli motor bekas yang tidak mogok di tanjakan, dan mencoba mengumpulkan cukup uang agar bisa pindah tanpa jatuh ke dalam lubang hitam sewa kontrakan dan hanya makan nasi garam. Kesepakatannya adalah saya membayar 3 juta rupiah sebulan, membereskan kekacauan saya sendiri, dan tidak mengganggu. Bagian terakhir itu adalah klausul yang tidak terucapkan. Di sisi lain, adik saya Randy, Randy adalah anak emas. Dia 2 tahun lebih muda dari saya, 25 tahun, menawan, selalu tahu bagaimana mengatakan hal yang benar di saat yang tepat. Dia adalah tipe pria yang dipuja guru-guru saat SMA, meskipun dia mengumpulkan tugas terlambat. Tipe orang yang bisa menabrakkan motornya ke pagar dan entah bagaimana membuat tetangga meminta maaf karena memasang pagar di sana. Anda tahu tipenya. Dan jujur saja, saya tidak membencinya karena itu. Saya dulu mengaguminya. Saya pikir mungkin sebagian dari sinarnya akan menular pada saya jika saya tetap berada cukup dekat dengannya. Namun seiring berjalannya waktu, saya mulai menyadari polanya. Setiap kali saya mendapat nilai B+, dia mendapat A-. Saat saya mendapat promosi di gudang, dia secara tidak sengaja ditawari magang dengan gaji lebih tinggi melalui salah satu teman bapak. Saat saya melunasi cicilan pertama utang pendidikan saya, ibu nyaris tidak melirik kwitansi yang saya tempel di kulkas. Sementara itu, ketika Randy ingat untuk menaruh pakaian kotornya di keranjang, mereka merayakannya dengan makan malam spesial. Oke, tidak secara harfiah, tapi Anda mengerti maksudnya. Tetap saja, saya meyakinkan diri sendiri bahwa saya hanya terlalu sensitif, bahwa itu hanyalah rasa pilih kasih alami yang muncul ketika satu anak lebih mudah untuk dibanggakan daripada yang lain. Saya tetap menundukkan kepala, bekerja, bersih-bersih, membayar uang sewa, dan menahan diri. Sore itu, saya masuk melalui pintu belakang, tangan penuh dengan kantong belanjaan. Rumah itu sunyi secara tidak biasa. Tidak ada suara TV, tidak ada Randy, hanya gumaman suara pelan di dapur. Saya pikir mereka tidak mendengar saya masuk. Kemudian saya mendengar suara bapak. Kadang-kadang aku berharap Randy adalah anak tunggal kita. Saya berhenti, mematung di lorong seperti hantu yang menghantui lantai keramik. Perut saya terasa mual, tapi sebagian dari diri saya, potongan harapan yang naif, berasumsi dia sedang bercanda, bahwa akan ada kelanjutannya. Sesuatu seperti, tapi hidup akan membosankan kan? Tapi kemudian ibu berbicara. "Aku tahu apa maksudmu," katanya santai. Rasanya lebih mudah. Dia tidak begitu haus perhatian, tidak begitu dramatis. Dan kemudian mereka tertawa, bukan sekedar terkekeh, tapi tawa yang tulus. Jenis tawa yang memenuhi ruangan dan memantul di dinding. Saya berdiri di sana selama 3 menit,
Saya menghitungnya. Saya berdiri di sana mencengkeram kantong belanjaan sampai plastiknya mulai melukai jari-jari saya dan telur-telur itu mulai berembun di dalam kartonnya. Dan kemudian, saya berbalik pelan seolah-olah saya tidak pernah masuk sama sekali. Saya membuka pintu, melangkah kembali ke sinar matahari, dan berjalan keluar tanpa suara. 3 bulan berlalu sebelum mereka menyadari bahwa saya sudah pergi. Saya tidak membanting pintu. Saya tidak menulis surat yang dramatis. Saya tidak memposting apapun di media sosial atau meninggalkan jejak kertas. Saya menghilang begitu saja. Saya menarik sisa Rp2.500.000 dari rekening tabungan saya. Saya menggunakannya untuk membeli tiket bus 1 kali jalan ke kota yang berjarak 3 jam perjalanan tempat teman kuliah saya, Erik, tinggal. Dia berutang budi pada saya. Kami sudah berbulan-bulan tidak bicara, tapi saat saya menelepon dan bertanya apakah saya bisa menumpang di sofanya untuk sementara, dia bahkan tidak ragu. Katanya, "Ya, datang saja." Saya bilang saya butuh awal yang baru. Apa yang tidak saya katakan padanya adalah alasannya. Beberapa malam pertama terasa berat. Saya merasa seperti hantu. Saya terus memeriksa ponsel saya, seolah-olah saya sedang menunggu pesan yang mengatakan, "Kamu di mana?" Atau, "Semuanya baik-baik saja." Tidak ada. Hanya pesan grup dari Randy tentang kopi mahal yang baru dia coba, dan kiriman meme dari ibu tentang kucing yang benci hari Senin. Tidak sepatah kata pun tentang saya. Apartemen Erik kecil dan berbau samar pakaian kotor, tapi hangat, dan dia tidak bertanya macam-macam. Dia bekerja malam di sebuah perusahaan keamanan, jadi saya menempati tempat itu sendirian di siang hari. Saya mulai mengambil pekerjaan serabutan, membongkar muatan gudang, mengantar pesanan makanan, kerja paruh waktu di fasilitas penyimpanan. Itu tidak mewah, tapi cukup untuk membuat saya tetap makan dan mencicil uang sewa. Saya membuka rekening tabungan di bank yang berbeda, dan mendaftar pakai telepon baru. Saya membangun kembali hidup saya dari nol, satu persatu, dalam keheningan total. Dan bagian yang paling aneh, saya tidak merasa sedih. Tidak pada awalnya. Saya merasa hampa, seolah-olah anggota tubuh emosional saya telah diamputasi dan saya belum menyadarinya. Saya terus menunggu duka itu menghantam, kepanikan itu muncul, tapi tidak kunjung datang. Tidak sampai suatu malam sekitar jam 2 pagi, ketika Erik pulang dan menemukan saya duduk di lantai dapur dengan pintu kulkas terbuka, makan selai kacang dengan sendok, dan menangis terseduh-seduh sampai tidak bisa bernapas. Saya pikir selai kacang itulah penyebabnya. Ibu saya biasa membeli merek yang sama persis, emas renyah. Itu selalu ada di rak ketiga. Melihatnya lagi, meretakkan sesuatu di dalam diri saya. Saya menceritakan semuanya kepada Erik malam itu. Dari momen di lorong, hingga penantian 3 menit sampai suara tawa orang tua saya. Dia tidak mengatakan apa-apa pada awalnya. Hanya duduk di samping saya dan membiarkan saya bicara. Saat saya selesai, dia berdiri, membuat kopi dan berkata, "Kamu tidak akan kembali ke sana, selamanya." Saya mengangguk. Saya sudah tahu itu. Tetap saja, sebagian dari diri saya bertanya-tanya, berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk menyadari bahwa saya sudah pergi? 3 minggu? Sebulan? Ternyata butuh waktu 3 bulan penuh. Dan ketika mereka akhirnya menghubungi, itu bahkan bukan melalui telepon. Itu adalah email grup. Baris subjek, kabar keluarga. Saya membukanya dengan jantung berdebar, berpikir mungkin saja akan ada jejak kekhawatiran, pertanyaan tentang kesejahteraan saya. Tapi tidak, itu dari ibu. Bertanya apakah ada yang punya rencana untuk acara makan bersama keluarga besar. Dia mencantumkan siapa yang membawa apa, meminta Randy untuk mengonfirmasi apakah pacar barunya akan datang, dan menambahkan baris pasif di akhir. "Tio, kalau kamu ada, kabari kami ya.
Seolah-olah saya hanya sedang jalan-jalan sebentar dan teralihkan. Itulah saat ketika kehampaan itu mengeras menjadi sesuatu yang lain. Belum menjadi kemarahan. Belum, tapi jenis kejernihan dingin yang meresap ketika Anda akhirnya menerima seseorang apa adanya. Saya tidak membalas, tetapi saya mulai berencana. Bukan hanya cara untuk menjauh, tetapi cara untuk memastikan mereka tidak akan pernah melupakan momen di dapur itu. Tawa itu, kalimat itu, pilihan itu. Dan di sanalah keadaan benar-benar mulai berubah. Saya tidak membalas email makan bersama itu. Saya tidak mengirim pesan singkat. Saya bahkan tidak membuka email tindak lanjut yang datang seminggu kemudian dengan subjek, mendesak, sambal goreng atau tidak. Tapi saya melihatnya. Saya melihat setiap pesan yang mereka kirim, karena entah kenapa saya tidak tega memblokir mereka. Belum saatnya. Saya ingin tahu berapa lama mereka akan berpura-pura saya tidak hilang. Acara makan keluarga datang dan pergi. Saya menghabiskannya di warung makan bersama Erik dan beberapa temannya. Kami semua patungan dan memesan paket nasi ayam yang mereka tawarkan. Potongan ayam goreng kering, kentang balado, dan sayuran yang layu. Tapi kami tertawa. Kami berbicara tentang hal-hal konyol. Saya tidak merasa seperti hantu malam itu. Dan tidak ada yang bertanya mengapa saya tidak bersama keluarga saya. Seminggu kemudian, Randy mengirim pesan kepada saya untuk pertama kalinya sejak saya menghilang. "Woi bro, sehat?" Itu saja. Tanpa konteks, tanpa tindak lanjut. Saya menatapnya selama 1 jam penuh sebelum menghapusnya. Tidak membalas, tidak memblokir, hanya menghapus. Kemudian datanglah hari raya, ujian besar. Saya mengharapkan setidaknya sebuah telepon saat itu. Mungkin bahkan pesan suara yang membuat saya merasa bersalah. Tapi tidak. Email grup lainnya. Rencana makan malam hari raya lengkap dengan tautan tabel daring untuk siapa membawa apa. Nama saya bahkan tidak dimasukkan dalam tabel itu. Randy bertugas membawa rendang. Bibi Denny membawa kue-kue. Ibu membawa opor ayam dan suasana meriah. Bapak membawa minuman. Tio tidak terlihat. Saat itulah saya tersadar. Ini bukan kelalaian. Ini bukan kesalahan. Ini adalah versi mereka dari sebuah kesepakatan diam-diam. Mereka berpura-pura saya telah pindah untuk pekerjaan, atau saya sedang sibuk dengan urusan saya sendiri. Seperti ruang hampa berbentuk matahari, mereka bisa menyedot dan menyimpannya di rak entah di mana. Jadi, saya membuat keputusan. Jika mereka akan menghapus saya akan memberi mereka sesuatu yang tidak bisa mereka abaikan. Saya mulai bekerja shift ganda, menabung setiap sen yang saya bisa. Saya berhenti membeli apapun yang tidak benar-benar saya butuhkan. Erik membantu saya mencetak selebaran untuk jasa tukang kayu lepas, perakitan furnitur, pemasangan TV, perbaikan kecil. Saya menempelnya di sekitar lingkungan dan di setiap papan pengumuman tempat cuci pakaian dalam radius 15 km. Dan perlahan-lahan, segalanya membaik. Tabungan saya tumbuh. Saya tidak hanya bertahan hidup lagi. Saya mengumpulkan uang. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya merasa memiliki kendali, seolah masa depan saya adalah milik saya. Sementara itu, pesan dari rumah tetap jarang. Januari. Semoga kamu sehat. Februari. Bapak titip salam, Randy beli mobil baru. Maret. Ulang tahun nenek yang ke-80 sebentar lagi. Kamu datang? Saya mengabaikan semuanya sampai April. Saat itulah saya mendapat pesan suara. Saya sedang memperbaiki keran yang bocor di rumah pasangan pensiunan ketika ponsel saya bergetar. Saya melihat panggilan tidak terjawab. Ibu. Saya memutar bola mata dan memasukkan kembali ponsel ke saku. Namun malamnya, sesuatu menyuruh saya memeriksa pesan itu. Suaranya terdengar gemetar. Tidak sedih, hanya aneh.
Hai Tio, Ibu harap kamu baik-baik saja. Kami belum mendengar kabarmu. Ibu tahu keadaan terasa aneh. Mungkin kami salah bicara, tapi kami menyayangimu, oke? Kami benar-benar menyayangimu. Tolong beritahu saja kami kalau kamu baik-baik saja. Ada jeda di akhir, sekitar 5 detik keheningan sebelum pesan terputus. Seolah dia mencoba memikirkan apa lagi yang harus dikatakan, tetapi tidak bisa. Saya hampir luluh, hampir. Tapi kemudian saya teringat sore itu, kantong plastik yang melukai jari-jari saya, suara tawa mereka yang bergema di lorong. Dan tiba-tiba, pesan suara itu terasa seperti sandiwara, seperti aktris yang kehilangan dialognya. Saya tidak menanggapi. Bahkan ketika Randy mengirim pesan 2 hari kemudian, "Kamu terlalu dramatis, pulang saja sudah." Itu terdengar konyol datang darinya. Terutama karena sementara semua ini terjadi, saya mulai mendengar kabar dari tetangga lama dan teman-teman di rumah. Tidak secara langsung, tapi melalui postingan media sosial, melalui sepupu Erik yang masih tinggal di kota kami. Hal-hal seperti, Randy akhirnya dapat promosi itu. Atau, Randy dan Bapak pergi main golf lagi, tradisi keluarga. Tradisi keluarga. Saya sudah bertahun-tahun tidak diajak dalam kegiatan keluarga. Sejak saya berusia 21 tahun dan mulai bertanya mengapa, saya selalu membayar semua tagihan saya sendiri, sementara Randy entah bagaimana memiliki rekening bank yang selalu terisi secara ajaib. Dan sekarang, di usia 27 tahun, saya pada dasarnya adalah hantu dalam lini masa mereka. Kemudian datanglah pukulan telak yang sebenarnya. Itu hari Sabtu, hujan. Saya ingat karena saya baru saja kembali dari membersihkan selokan seseorang dan tudung jaket saya basah kuyup. Saya sedang menggulir Instagram ketika saya melihatnya. Sebuah postingan dari sepupu saya, Karin. Dia menandai orang tua saya dan Randy. Foto itu adalah jepretan grup besar di sebuah restoran. Semua berpakaian rapi. Keterangannya berbunyi, "Sangat bangga dengan pertunangan Randy. Makan malam yang indah bersama keluarga besar." Emotikon cincin dan hati merah. Pertunangan, makan malam bersama keluarga besar. Saya memperbesar foto itu. Benar saja. Di sana mereka berada. Ibu, Bapak, Paman Jerry, Bibi Denny, tunangan Randy, seorang gadis berambut panjang yang belum pernah saya lihat sebelumnya, dan meja yang penuh dengan wajah-wajah tersenyum. Semuanya. Setiap anggota keluarga besar yang pernah datang ke acara hari raya dan bakar-bakar kami. Dan saya tidak ada dimanapun. Bahkan tidak disebut. Saya meletakkan ponsel saya. Saya berjalan keluar. Saya bahkan tidak mengambil jaket. Saya hanya berjalan sampai saya tidak bisa merasakan jari-jari saya. Sampai gerimis meresap ke kulit saya dan mematikan rasa di wajah saya. Sampai paru-paru saya terasa perih karena dingin. Itulah titik baliknya. Bukan percakapan di dapur. Bukan keheningan. Bukan 3 bulan berpura-pura saya tidak ada. Itu adalah foto itu. Keterangan itu. Mereka sedang membangun kehidupan, keluarga, masa depan, dan saya bukan bagian darinya. Bahkan bukan sebuah catatan kaki. Malam itu, saya tidak menangis. Saya tidak mengamuk. Saya tidak berteriak ke dalam kehampaan. Saya menulis surat, bukan untuk mereka, tapi untuk diri saya sendiri. Panjangnya 5 halaman. Saya menulisnya dalam satu tarikan napas dengan tulisan tangan. Saya memaparkan semua yang pernah mereka katakan. Setiap kali mereka mengabaikan saya. Setiap kali Randy dipuji karena bernapas, sementara saya dikritik karena mencoba. Saya menulis semuanya, dan kemudian saya membakarnya. Bukan untuk simbolisme, hanya untuk membuat diri saya tetap hangat sementara pemanas kecil di sudut ruangan berderit. Dan kemudian saya membuat rencana baru. Bukan hanya untuk melanjutkan hidup, tapi untuk naik level.
untuk membangun sesuatu yang begitu tak tersentuh, begitu tak terbantahkan, sehingga ketika mereka akhirnya menyadari apa yang telah mereka lakukan, semuanya sudah terlambat. Pintunya akan tertutup, terkunci, dan terkubur di bawah beton. Dan tepat ketika saya pikir alam semesta mungkin memberi saya istirahat, mereka memberi saya satu kejutan lagi. Randy menelpon, bukan mengirim pesan, bukan email. Dia benar-benar menelpon. Itu hari Selasa. Saya ingat karena saya sedang setengah jalan membuat makaroni keju instan ketika layar menyala. Saya membiarkannya berdering 4 kali sebelum mengangkatnya. "Tio," katanya, suaranya ringan dan santai, seolah tidak terjadi apa-apa. "Ya," kata saya datar. "Hey man, sudah lama tidak bicara." "Ya," dia tertawa canggung. "Jadi, aku punya berita besar." Saya tidak mengatakan apa-apa. "Aku akan menikah," lanjutnya. "Bulan Juni, kami mengadakan acara di pantai. Ibu dan bapak membantu semuanya. Bakal besar banget, semua orang datang." Saya menatap panci berisi mie yang mendidih. "Kamu ingin aku datang?" Saya berkata, bukan sebagai pertanyaan. "Ya, iya, kamu saudaraku." Saya menunggu. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Jadi, saya bertanya mengapa sekarang. Dia ragu-ragu. "Dengar, ibu agak sedih. Kamu tahu kan dia orangnya gimana? Emosional. Dia ingin seluruh keluarga ada di sana." "Aha, dan bapak?" Dia mencoba untuk tenang, tapi dia merindukanmu, man. Saya hampir tertawa. Hampir. "Pokoknya," lanjutnya, "kami pikir ini bisa menjadi kesempatan bagus untuk seperti membereskan keanehan yang terjadi." "Membereskan," ulang saya. "Iya, kamu tahulah, seperti berdamai kembali." Ada keheningan yang panjang. "Tio," katanya. Saya menarik napas perlahan, lalu menghembuskannya. "Aku akan memikirkannya," kata saya, karena pada saat itu, saya tahu mereka tidak berubah. Mereka tidak menyesal. Mereka hanya menginginkan foto pernikahan yang cantik. Dan itu adalah pengkhianatan terbesar sejauh ini. Saya tidak pergi ke pernikahan itu. Saya bahkan tidak pernah mengatakan tidak. Setelah telepon itu, saya membiarkan hari-hari berlalu, satu demi satu, sampai tiba bulan Juni, dan pernikahan pantai itu datang dan pergi. Tanpa konfirmasi, tanpa pesan, tanpa permintaan maaf, tanpa rasa bersalah, hanya keheningan. Dan dalam keheningan itu, saya mengharapkan untuk merasakan sesuatu. Penyesalan mungkin? Atau rasa malu? Rasa tidak enak di perut karena tidak menjadi orang yang lebih bijaksana. Tapi saya tidak merasakannya. Apa yang saya rasakan adalah semacam kedamaian yang aneh. Kedamaian yang dingin dan mati rasa, tapi tetap saja sebuah kedamaian. Seolah-olah saya akhirnya berhenti mengorek luka dan membiarkannya menjadi keropeng. Dan kemudian terjadilah keruntuhan itu. Bukan jenis yang dramatis. Tidak ada kehilangan pekerjaan. Tidak ada pengkhianatan dari teman. Tidak ada keadaan darurat medis. Hanya jenis yang lambat. Jenis yang meresap ke dalam tulang, dalam kesunyian, setelah Anda berjalan menjauh dari segalanya. Jenis yang terbangun di saat-saat ketika Anda sendirian terlalu lama, dan otak Anda mulai memainkan trik, membisikkan bahwa mungkin Andalah masalahnya, bahwa mungkin mereka benar, bahwa jika orang tua Anda sendiri tidak merindukan Anda, mungkin Anda memang tidak layak untuk dirindukan. Saya berhenti keluar rumah sesering sebelumnya. Mulai menolak pekerjaan tukang kayu, mengatakan pada Erik bahwa saya lelah, yang mana bukan kebohongan, tapi juga bukan kebenaran. Saya menghabiskan lebih banyak waktu di sofa makan makanan pesan antar dan menonton orang-orang di YouTube memperbaiki hidup mereka. Sementara saya
membiarkan hidup saya mandek. Dan Erik, dia sabar, tapi bukan orang bodoh. "Kamu harus bangun, men," katanya suatu malam, berdiri di ambang pintu dengan garpu plastik di tangan berisi sisa mie goreng. "Kamu sudah memakai jaket itu selama 4 hari. Saya tidak menjawab. Saya tidak bisa. Saya hanya menatap karpet seolah karpet itu punya rahasia untuk diceritakan. "Kamu bukan mereka," tambahnya. "Kamu tahu itu kan?" Saya mengangguk, tapi itu tidak meresap. Tidak juga. Dia menghela nafas, menggelengkan kepala, dan pergi. Malam itu, saya akhirnya melihat diri saya di cermin. Bukan hanya sekilas. Saya benar-benar melihat. Saya pucat, rambut saya berantakan. Saya memiliki tampilan cekung di sekitar mata saya. Jenis yang tidak datang karena kurang tidur, tetapi karena terlalu banyak tidur. Jaket saya kaku karena noda minyak dan saus kering. Saya tampak seperti seseorang yang telah berhenti. Itulah titik terendah saya. Bukan sebuah momen, bukan sebuah peristiwa. Hanya kesadaran bahwa saya telah menghilang dari hidup saya sendiri. Keesokan paginya saya mandi. Kedengarannya kecil, tapi rasanya besar. Saya mencuci jaket itu 2 kali dan membiarkannya kering di balkon seperti bendera perang. Saya mencukur jenggot, memotong kuku, makan sarapan yang sebenarnya, bukan keripik atau sereal, tapi telur. Telur sungguhan. Dan kemudian saya membuka buku catatan saya. Buku catatan spiral usang tempat saya menyimpan daftar setiap keahlian yang saya miliki, setiap ide bisnis yang pernah saya punya, setiap mimpi yang saya tunda karena saya terlalu sibuk mencoba menjadi tipe anak yang mungkin mendapatkan ucapan, "Kami bangga padamu." Dan saya membalik ke halaman berjudul "Suatu Hari Nanti". Di bagian atas halaman itu tertulis kata-kata, "Miliki sesuatu yang nyata, sesuatu milikku, sesuatu yang tidak bisa mereka ambil atau abaikan." Itu menghantam saya seperti sebuah pukulan. Saya tidak hanya ingin melarikan diri dari orang tua saya ingin membangun sesuatu yang tidak bisa mereka bantah. Jadi, saya memilih ide yang telah saya lingkari 3 kali. Kerajinan kayu custom dan perbaikan. Kedengarannya sederhana, tapi saya punya visi. Bukan hanya memperbaiki barang, tapi membuat barang. Furnitur buatan tangan, pembaruan rumah, aksen kayu, rak pribadi, semua hal yang dulu saya bantu kakek saya bangun di garasinya sebelum dia meninggal. Barang-barang yang bertahan lama. Saya tidak punya uang untuk menyewa bengkel, tapi saya punya 2 tangan, beberapa alat, dan cukup sisa tabungan untuk membeli bahan untuk 1 proyek yang solid. Jadi, saya membuat sebuah bangku kayu panjang, mengerjakannya perlahan-lahan, mengamplasnya hingga halus, membakar pola kedudukan dengan alat ukir kayu tua yang saya temukan di pasar loak, memberinya pelitur, dan memostinya secara daring dengan keterangan, buatan tangan, custom, satu-satunya. Barang itu terjual dalam 2 hari. Tidak mahal, hanya Rp1.500.000. Tapi rasanya seperti memenangkan lotre. Jadi, saya membuat yang kedua. Kali ini, sebuah meja kopi. Dan seminggu kemudian, seseorang mengirimi saya pesan menanyakan apakah saya bisa membuat 1 set lengkap, meja, kursi, dan rak. Saya tidak tidur malam itu. Saya hanya terus berpikir, mereka menginginkan lebih. Mereka menginginkan sesuatu yang saya buat. Itulah awal dari serat kedua. Nama itu muncul dari percakapan konyol dengan Erik tentang bagaimana kayu memiliki serat pertama, yang Anda lihat langsung, dan kemudian serat kedua, lebih dalam, lebih halus, hanya terlihat saat cahaya mengenainya dengan tepat. "Kamu adalah serat kedua itu," katanya. Mereka tidak pernah melihatnya, tapi itu selalu ada. Saya mendaftarkan nama bisnis itu secara resmi sebagai CV, membangun situs web dasar, dan mulai mengerjakan pesanan di akhir pekan sambil tetap mengambil pekerjaan serabutan di hari biasa.
Itu sulit. Saya lelah sepanjang waktu, tapi saya tidak depresi lagi. Dan bagian terbaiknya, setiap penjualan, setiap klien, setiap pesanan custom, itu adalah milik saya. Bukan sesuatu yang diberikan kepada saya. Bukan sesuatu yang saya dapatkan karena seseorang menelpon atau membantu lewat orang dalam. Saya yang menghasilkannya. Saya, Tio. Anak yang berdiri di lorong mendengarkan orang tuanya tertawa tentang bagaimana hidup akan lebih baik jika dia tidak ada. Tawa itu mulai memudar setiap hari, terutama ketika saya membuka email suatu malam dan melihat ini. Subjek, pertanyaan. Meja custom untuk kado pernikahan. Pesan, halo, saya menemukan situs Anda melalui seorang teman. Karya Anda sangat indah. Saya bertanya-tanya, apakah Anda melayani ukiran custom? Saya dan tunangan saya akan menikah musim gugur ini, dan kami ingin sebuah meja custom untuk meja kado dengan inisial dan tanggal pernikahan kami. Beritahu saya jika Anda bersedia. Tertanda, Amira Hapsari. Saya menatap layar. Amira, itu dia, tunangan Randy. Dia tidak tahu siapa saya. Dia pasti menemukan situs saya melalui teman, atau mungkin postingan yang dibagikan ulang. Tapi namanya, tanggal pernikahan di bagian bawah email, itu mereka. Saya bisa merasakan detak jantung saya di tenggorokan. Saya tidak langsung membalas. Sebaliknya, saya pergi berjalan-jalan jauh di sekitar taman, melewati jalanan yang tenang, membiarkan angin berhembus melalui saya, seolah-olah itu bisa membawa pergi sisa-sisa keraguan saya. Karena inilah saatnya, momen pertama di mana saya bisa menjangkau kembali garis yang telah mereka buat. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan teriakan, tapi dengan bukti. Bukti bahwa saya berharga, bahwa saya telah menjadi sesuatu, bahwa saya tidak menghilang. Saya berevolusi. Tetapi saya juga tahu, jika saya mengiyakannya, saya tidak akan melakukannya untuk mereka. Bukan untuk Randy, bukan untuk ibu, bahkan bukan untuk membuktikan suatu poin. Saya akan melakukannya untuk saya, untuk mengingatkan diri sendiri bahwa saya bisa menjadi tipe pria yang muncul saat itu penting, bahkan ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Saya pulang, duduk, dan membalas. Halo Amira, ya saya melayani ukiran custom dan akan merasa terhormat untuk membantu menciptakan sesuatu yang bermakna untuk pernikahan Anda. Selamat untuk Anda berdua. Mari kita bicarakan desainnya. Tanpa tanda tangan, tanpa petunjuk tentang identitas saya, hanya nama bisnis dan produk. Dan ketika saya menekan kirim, saya tidak merasa licik. Saya merasa berkuasa karena mereka mungkin telah melupakan saya, tapi dunia tidak, dan saya baru saja memulai. Saya tidak memberitahu Amira siapa saya. Tidak dalam email, tidak dalam faktur, bahkan tidak dalam catatan pengiriman akhir. Saya tetap profesional, hangat, sopan, sedikit tertutup. Saya membiarkannya menjadi klien lain, nama lain dalam tabel yang saya buat untuk melacak pesanan dan pengiriman. Tapi ironinya tidak hilang dari saya. Dia menikahi adik saya, si anak emas, pusat dari setiap meja makan dan bingkai foto. Orang yang sama yang pernah bertanya apakah saya bisa mampir dan memperbaiki pembuangan sampah seminggu setelah saya pindah, seolah tidak terjadi apa-apa. Dan sekarang, dia menginginkan saya untuk membuat pusat perhatian untuk meja kado pernikahan mereka. Itu saja sudah cukup bagi kebanyakan orang. Cukup ironi, cukup penutupan. Tapi semakin lama saya mengerjakan potongan itu, semakin halus ukiran yang dihasilkan. Semakin kayu kenari itu berkilau di bawah pelitur, semakin sebuah pikiran terus bergema di pikiran saya seperti detak jantung. Mereka masih tidak tahu siapa aku. Itu dimulai dari hal kecil. Saya membayangkan mengantarkan potongan itu secara langsung,
melihat wajah Randy saat dia melihat saya. Saya membayangkan ibu dan bapak berdiri di belakangnya, berpura-pura tidak menatap. Saya membayangkan keheningan, ketidaknyamanan, sapaan yang gagap. "Oh hei, kamu terlihat hebat." Tapi imajinasi saja tidak cukup. Saya menginginkan kendali. Saya menginginkan presisi. Saya tidak ingin membuat keributan. Saya ingin menulis seluruh naskahnya dan membuat mereka duduk sebagai penonton, mata terbelalak, tangan gemetar, tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi, saya mulai bekerja. Pertama, saya merestrukturisasi serat kedua menjadi CV resmi. Saya telah beroperasi sebagai perseorangan, tetapi sekarang karena pesanan mengalir stabil, saatnya untuk menjadi resmi. Saya mengurus dokumennya, menyewa akuntan paruh waktu, dan membuka rekening bank bisnis. Logo itu berubah dari sketsa yang dibuat Eric Biserbet menjadi merek yang bersih dan minimalis yang saya tempelkan di semuanya. Kotak, faktur, bahkan stempel bakar untuk setiap potongan yang sudah jadi. Selanjutnya, saya memperbarui situs web. Saya menambahkan testimoni, mengatur portofolio digital. Dan ini kuncinya, saya memulai sebuah blog. Bukan jenis buku harian yang cengeng. Ini adalah penceritaan, foto-foto hasil karya saya, cerita di baliknya, wawasan tentang desain, dan terkubur di antara entry-entry itu, saya menyertakan jenis postingan pribadi yang dilewati orang tanpa berpikir. Meja yang memulai semuanya. Begitulah saya menyebutnya. Saya menulis tentang komisi besar pertama saya. Meja pernikahan custom yang diukir dengan inisial dan tanggal pernikahan. Saya tidak menyebutkan nama. Saya tidak memposting wajah, tapi saya memastikan detailnya cukup spesifik, sehingga siapapun di keluarga yang kebetulan mendarat di halaman itu akan tahu, akan membacanya, dan berpikir, "Tunggu sebentar, apakah itu?" Tapi mereka tidak akan yakin. Dan itulah intinya. Sementara itu, saya menerima pembayaran Amira dan mengiriminya maket desain. Dia memilih satu. Saya mulai mengukir. Hari-hari berlalu, pesanan berlanjut. Dan kemudian sekitar 2 minggu sebelum pernikahan, saya mendapat telepon yang tidak terduga. "Ibu." Jari saya melayang di atas layar. Saya bisa saja membiarkannya masuk ke pesan suara. Seharusnya begitu. Tapi sesuatu membuat saya menjawab. "Halo." Dia tidak bicara sesaat. "Tio." Akhirnya dia berkata lembut seolah dia tidak yakin apakah itu saya. "Ya?" "Hai." Dia berhenti lagi. "Ibu melihat blogmu, postingan tentang meja itu." Kena. Saya tetap diam. "Ibu tidak tahu kamu sukses sejauh ini," lanjutnya. "Bapakmu dan ibu, kami tidak tahu." Saya hampir bisa mendengarnya mencoba menyusun kata-kata yang tepat. Dia tidak menelpon untuk meminta maaf. Dia menelpon karena ilusi itu telah retak. Selama bertahun-tahun, mereka meyakinkan diri mereka sendiri bahwa saya hanya sedang mencoba mencari jalan hidup saya. Sedikit kurang arah. Sekarang mereka tahu saya punya arah, dan itu tidak melibatkan mereka. "Ibu bangga padamu," katanya. Saya tersenyum. "Terima kasih." Jeda lagi. "Apakah kamu akan datang ke pernikahan?" Di sanalah jebakannya. Saya bisa saja mengiyakan. Saya bisa setuju untuk berperan sebagai anak yang baik, kerabat yang lama hilang, saudara yang pemaaf. Tapi saya tidak tertarik untuk disertakan lagi. Saya tertarik untuk dilihat. Jadi, saya berkata, "Saya pikir saya akan mengantarkan mejanya secara langsung. Saya ingin memastikan mejanya sampai dengan selamat." "Oh," katanya, terkejut. "Ya, itu bagus sekali." "Bagus sekali, Tuhan."
Kami menutup telepon tak lama kemudian. 2 minggu berikutnya adalah masa persiapan yang sibuk. Saya menyelesaikan mejanya, menghaluskan tepinya, menyegel ukirannya, menambahkan laci tersembunyi di bagian bawah, sesuatu yang tidak saya beritahu Amira. Sedikit sentuhan desain yang dilapisi kain bludru, di mana mereka bisa menaruh kenang-kenangan atau catatan. Di laci itu, saya menaruh amplop tersegel, tanpa alamat pengirim, tanpa tanda tangan, hanya kata-kata. Baca setelah pernikahan. Di dalam amplop itu, ada surat 1 halaman. Bunyinya, "Kamu tidak mengenalku, tidak secara nyata, tapi kamu pernah mendengar tentangku. Aku adalah orang yang menghilang, orang yang tidak pernah dibicarakan oleh keluarga tunanganmu. Dan itu tidak apa-apa. Kamu tidak berutang apapun padaku. Tapi meja ini dibangun oleh versi diriku yang tidak pernah mereka pedulikan untuk dilihat. Orang yang tidak lenyap, orang yang membangun dirinya sendiri dari keheningan. Selamat atas pernikahanmu. Aku harap pernikahanmu dibangun di atas kebenaran, bukan sandiwara. Tanpa amarah, tanpa rasa bersalah, hanya fakta." Erik pikir itu terlalu halus. "Kamu bisa menjatuhkan bom di pangkuan mereka," katanya. "Ini lebih seperti batu pelan di sudut ruangan. Tapi itulah keindahannya. Itu bukan balas dendam dalam arti yang meledak-ledak. Itu adalah padanan emosional dari berjalan melewati seseorang yang dulu mengabaikanmu dan melihat mata mereka melebar ketika mereka menyadari bahwa kamu telah tumbuh melampaui mereka. Dan untuk memastikan poin itu sampai, saya punya 1 langkah terakhir. Saya menghubungi seorang teman Erik yang bekerja di bidang humas lokal. Dia berutang budi padanya. Saya bertanya, apakah dia bisa menempatkan fitur kecil di salah satu blog gaya hidup daring yang menyoroti perajin lokal dan usaha kecil. Dia bilang, tentu. Artikel itu terbit sehari sebelum pernikahan. Serat kedua. Bagaimana seorang perajin lokal mengubah luka menjadi tujuan. Wajah saya tidak ada di sana, tapi cerita saya ada. Diedit sedikit, dibersihkan. Blog itu menjelaskan bagaimana saya memulai setelah menjauh dari dinamika keluarga yang toksik, dan bagaimana saya diam-diam membangun sesuatu dengan cara saya sendiri. Kejutan terakhirnya, mereka menyertakan foto meja pernikahan itu tepat di tengah. Siapapun di keluarga yang membaca artikel itu akan tahu persis untuk siapa meja itu dibuat, tetapi tidak ada yang bisa mengatakan apapun tanpa mengakui kebenarannya. Bahwa sayalah anak yang hilang, yang mereka tertawakan, yang pergi dan membangun sesuatu yang lebih baik. Jadi, ketika saya menepi di tempat acara sore itu, menarik trailer di belakang mobil bak terbuka pinjaman saya tidak merasa gugup. Saya merasa tenang. Saya memakai celana jeans dan kemeja hitam kancing depan. Tidak ada yang mencolok, tidak ada pintu masuk yang besar. Hanya vendor lain yang datang untuk melakukan pengiriman. Penjaga parkir melambaikan tangan menyuruh saya masuk. Amira menyapa saya dengan senyum lebar. Dia mempesona dengan gaun sutra perak dengan hiasan bordir di ujung lengan. "Anda pasti Tio." "Ya ampun, mejanya indah sekali." "Terima kasih," kata saya, tersenyum. "Saya senang Anda menyukainya." "Saya tidak tahu Anda orang sini," tambahnya. "Ini sempurna, serius." Dan kemudian tepat di belakangnya, Randy. Dia membeku saat melihat saya, seolah dia melihat hantu yang membawa palu. Tapi saya tidak bergeming. "Hei," kata saya seolah itu bukan apa-apa. Dia mengerjap. "Kamu yang membuat ini?" Saya mengangguk. Serat kedua, itu saya. Amira melihat ke arah kami berdua. "Tunggu, kalian berdua saling kenal?" Saya mengangkat bahu. "Pernah bertemu?" Randy masih belum bicara. "Pokoknya," kata saya, "selamat untuk kalian berdua. Saya meninggalkan kejutan kecil di bawah meja untuk setelah bulan madu." Amira tampak bersemangat.
Anda baik sekali. Dan dengan itu, saya pergi. Tanpa drama, tanpa adegan. Hanya melihat ekspresi wajah Randy. Sesuatu di antara rasa kagum dan takut. Dan itu, lebih dari pidato apapun, adalah momen yang saya tahu. Mereka akhirnya melihat saya. Dan mereka tidak bisa berhenti melihat saya. Pernikahan itu sendiri berlalu tanpa insiden. Setidaknya bukan jenis yang dibisikkan orang-orang selama resepsi atau diputar ulang kemudian di grup percakapan. Saya tidak tinggal. Saya tidak berlama-lama. Saya tidak berkeliaran di dekat bar berharap untuk kontak mata atau penutupan. Saya mengantarkan mejanya, bertukar kata-kata sopan, dan pergi bahkan sebelum upacara dimulai. Itu disengaja. Balas dendam yang sebenarnya, tidak berisik. Itu tidak butuh saksi di saat itu. Itu butuh waktu. Itu butuh ruang. Itu butuh orang-orang untuk merenungi apa yang telah mereka abaikan sampai mulai terasa gatal. Saya pulang, mandi lama, dan tidur selama 10 jam berturut-turut. Jenis tidur yang Anda dapatkan ketika Anda akhirnya menyelesaikan sesuatu yang berat dan meletakkannya untuk selamanya. Dampaknya tidak terjadi sekaligus. Itu datang bergelombang. Gelombang pertama menghantam 3 hari kemudian. Randy menelpon saya. Bukan pesan suara, sebuah telepon. Saya membiarkannya berdering sekali, 2 kali. Pada dering ketiga, saya mengangkatnya. "Apa?" kata saya, tidak marah, hanya datar. "Apa-apaan itu?" sentaknya, melewatkan setiap sapaan yang mungkin. "Mejanya?" tanya saya. "Kamu suka kan?" "Ini tidak lucu," katanya. "Amira menemukan surat itu." Saya bersandar di sofa. "Oke." Dia kecewa, lanjutnya bingung. Dia bertanya mengapa tidak ada yang pernah membicarakanmu. Mengapa dia tidak tahu aku punya kakak laki-laki yang membuat pusat perhatian untuk pernikahan kami? Itu kedengarannya tidak nyaman, kata saya. "Kamu mempermalukan kami." "Tidak," jawab saya tenang. "Aku mengatakan yang sebenarnya secara diam-diam. Kalian mempermalukan diri kalian sendiri." Dia terdiam. Kemudian, ibu menangis terus. Saya hampir tertawa. Hampir. "Tentang apa?" tanya saya. Dia terus bilang dia tidak tahu kamu merasa seperti itu. Bahwa kamu terluka. Bahwa jika saja dia tahu. Dia tidak tahu, saya menyela. Dia mendengarku, atau tidak. Apapun itu, dia memilih apa yang lebih mudah. Randy menghela napas tajam. "Kamu tidak perlu melakukan ini." "Perlu," kata saya. "Aku perlu." Dia memutus telepon saya. Gelombang kedua datang dari keluarga besar. Bibi Denny mengirimi saya email panjang. Tidak meminta maaf, hanya menjelaskan. Menjelaskan betapa sulitnya mengasuh anak. Bagaimana tidak ada orang yang sempurna. Bagaimana terkadang hal-hal yang dikatakan secara pribadi tidak dimaksudkan untuk ditanggapi secara serius. Saya membalas dengan satu kalimat. Beberapa hal justru sangat penting karena dikatakan secara pribadi. Paman Jerry mencoba melucu, mengirimi saya pesan yang mengatakan, "Kurasa kami berutang bir padamu, Nak." Saya tidak membalas. Sepupu saya Karin, syukurlah, benar-benar menelpon. Dia tidak berbasa-basi. "Aku tidak tahu," katanya. "Kami semua tidak tahu. Mereka benar-benar mengacaukan ini." "Aku tahu," kata saya. "Itu sudah cukup." Gelombang ketiga adalah yang paling berarti. Ibu dan bapak meminta untuk bertemu. Tidak langsung. Butuh waktu hampir sebulan bagi mereka. Sebulan percakapan canggung dengan kerabat. Sebulan lirikan dari samping. Sebulan orang-orang bertanya, "Jadi Tio di mana sekarang?"
Sebulan membaca komentar di bawah artikel tentang serat kedua yang mengatakan hal-hal seperti, senang melihat orang sukses setelah memutus hubungan keluarga yang toksik. Kata toksik itu mengikuti mereka kemana-mana. Kami bertemu di tempat netral, sebuah kafe yang tenang di tengah-tengah antara apartemen saya dan rumah mereka. Saya sampai di sana lebih awal, memesan kopi, duduk dengan punggung tegak, dan tangan rileks di atas meja. Saya tidak melatih apapun. Saya tidak perlu melakukannya. Mereka datang bersama, duduk seperti sedang menghadiri rapat yang mereka harap akan cepat berakhir. Ibu tampak lebih kecil dari yang saya ingat. Bapak tampak lelah. Kami bertukar basa-basi. Cuaca, lalu lintas, pemanasan pengecut yang biasa. Kemudian, ibu menyerah. Ibu tidak bermaksud begitu, katanya. Apa yang kamu dengar? Itu tidak serius. Saya tidak membantah. Saya hanya menatapnya. Bapak berdehem. Kami tidak tahu kamu sedang kesulitan. Saya mengangguk. Itulah masalahnya. Kalian menunggu selama bertahun-tahun, lanjut saya. Aku mencoba untuk mendapatkan ruang di keluarga ini. Bukan cinta, hanya ruang untuk dilihat, untuk diakui. Ketika aku berhenti mencoba, kalian tidak menyadarinya. Ketika aku pergi, kalian tidak menyadarinya. Kalian baru menyadari saat orang lain menyadarinya. Mata ibu berkaca-kaca. Itu tidak benar. Benar, kata saya lembut. Kalian tidak menelpon karena kalian merindukanku. Kalian menelpon karena kalian melihat blokade itu. Bapak membuka mulutnya, menutupnya kembali. Aku di sini bukan untuk menghukum kalian, lanjut saya. Aku di sini bukan untuk berteriak. Aku di sini untuk memberitahu kalian apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka condong ke depan, akhirnya mendengarkan. Aku tidak ingin berhubungan, kata saya. Tidak sekarang. Mungkin tidak akan pernah. Aku tidak membenci kalian. Aku hanya tidak mempercayai kalian dengan hidupku lagi. Ibu meraih tangan saya. Saya menariknya kembali. Tidak kasar, hanya tegas. Aku membangun sesuatu, kata saya. Bukan bisnis, tapi diri sendiri. Dan aku tidak akan menyerahkannya kembali kepada orang-orang yang hanya menghargainya saat itu terlihat bagus di depan umum. Keheningan. Bapak mengangguk perlahan. Jadi begitu. Ya, kata saya. Begitu saja. Mereka tidak mendebat saya tentang hal itu. Itu adalah bagian yang paling menceritakan segalanya. Kami berdiri, mereka pergi. Saya tinggal cukup lama untuk menghabiskan kopi saya. Gelombang terakhir datang berbulan-bulan kemudian. Serat kedua berkembang pesat. Bukan dalam semalam, tidak viral, hanya stabil. Dari mulut ke mulut, klien tetap, pesanan komersial. Saya mempekerjakan pekerja kedua, lalu ketiga. Pindah ke bengkel sungguhan dengan pintu gulung dan logo saya terpampang di sampingnya. Suatu sore, saat meninjau faktur, saya mendapat email dari Amira. Dia berterima kasih lagi untuk mejanya, mengatakan itu adalah satu-satunya bagian dari pernikahan yang terasa membumi, nyata. Dia bilang surat itu membuatnya berpikir, bertanya, melakukan percakapan yang selama ini dia hindari. Dia tidak meminta saya untuk ikut campur, tidak meminta saya untuk memperbaiki apapun. Dia hanya berkata, aku senang kamu ada. Itu sudah cukup. Saya tidak pernah berdamai dengan orang tua saya. Tidak sepenuhnya. Kami bertukar pesan sopan sesekali pada hari ulang tahun. Tidak lebih dari itu. Randy dan saya tidak bicara sama sekali. Dan itu tidak apa-apa, karena balas dendamnya bukan menghancurkan hidup mereka.
tapi menolak untuk terus mengecilkan hidup saya sendiri. Mereka pernah tertawa di dapur karena berpikir mereka sendirian. Mereka tidak sendirian, dan mereka tidak akan pernah merasa sendirian lagi. Terakhir kali saya berjalan melewati bengkel saya di malam hari, lampu menyala di dalam. Saya menangkap bayangan saya di kaca. Saya tidak melihat anak kecil di lorong itu lagi. Saya melihat pria yang berjalan kembali keluar pintu dan tidak pernah perlu kembali lagi.